Haleluya, luar biasa teman-teman. Hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel Shine How ini. Dan hari ini kita mau bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Sebuah topik yang akan kita bersama-sama bahas pada hari ini, yaitu tentang salah satu tokoh Alkitab, tokoh yang kontroversial gitu ya, yaitu Yudas Iskariot. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pembahasan, mari teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, terus dukung channel ini dengan menekan subscribe, loncengnya, like-nya, komentarnya, tanggapan teman-teman tentang apa yang saya bawakan. Dan biar channel saya ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau bersama-sama membahas tentang murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Nah, pembahasan ini menjadi sesuatu yang menarik, khususnya buat saya, karena beberapa hari yang lalu salah seorang teman media sosial saya, dia memposting tentang argumennya bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga, seperti itu ya. Dan kita tahu bagaimana kehidupan dari Yudas Iskariot, dan dia mengatakan Yudas Iskariot itu masuk surga. Dia ini adalah seorang hamba Tuhan, saya rasa pendeta mungkin cukup senior ya. Dan setelah dia posting, banyak anggapan-anggapan yang ada di bawahnya, dan saya juga ikut menanggapi apa yang dia sampaikan. Dan ketika saya mencoba meneliti, mencari jawaban, saya mau melihat seperti apa sih perbincangan tentang topik ini. Saya lihat di YouTube, ternyata topik ini memang menjadi salah satu topik yang sangat menarik, khususnya di dalam beberapa bulan terakhir. Saya melihat banyak konten-konten yang mengangkat tentang pembahasan ini, dan oleh sebab itu saya rindu membagikan apa yang saya dapat tentang topik ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam topik ini, saya menulis di sini beberapa hal. Seberapa penting sih topik seperti ini untuk kita bahas, untuk kita angkat? Karena mungkin beberapa orang menganggap hal ini bukan sesuatu hal yang penting. Beberapa orang lain lagi menganggap bahwa topik pembahasan ini adalah sesuatu hal yang penting. Nah, di sini saya melihat bahwa sebenarnya topik seperti ini, yaitu tentang Yudas, khususnya tentang Yudas Iskariot. Apakah Yudas Iskariot masuk surga? Apakah Yudas Iskariot masuk neraka? Ini adalah salah satu topik yang menurut saya tidak mempengaruhi keselamatan kita ya. Pembahasan Yudas Iskariot masuk surga atau masuk neraka itu tidak mempengaruhi keselamatan kita, seperti itu. Nah, yang menjadi penting adalah jangan sampai topik-topik seperti ini menjadi sesuatu yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan, menimbulkan image negatif tentang orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, itu yang penting. Dan yang penting lagi apa? Agar masalah-masalah, konsep-konsep seperti ini membuat kita semakin dewasa di dalam kita belajar firman Tuhan. Nah, di sini saya mencatat juga kenapa membahas hal seperti ini penting. Yang pertama, untuk memacu kita terus belajar. Jadi dengan kita melihat hal-hal seperti ini, memacu kita, oh ya, kenapa seperti itu? Kenapa Yudas kan mengkhianati Yesus? Kenapa dia kok dikatakan masuk surga? Kita cari kebenarannya. Yudas kok masuk neraka? Padahal kan Yudas itu salah satu tokoh yang berperan besar terhadap kematian Yesus, sehingga Yesus menebus dosa-dosa manusia. Kenapa dia harus masuk neraka? Nah, itu memacu kita untuk kita mau belajar, kita cari kebenarannya, membuat kita semakin kritis di dalam menanggapi topik-topik yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya untuk topik ini saja, tapi untuk topik-topik yang lain. Nah, yang menjadi masalah buat saya pribadi, khususnya di dalam hal Yudas Iskariot ini masuk surga atau masuk neraka, adalah spirit yang mendasari sampai hal ini menjadi sebuah persoalan seperti itu ya. Karena kalau buat saya pribadi, Yudas Iskariot itu dia tidak masuk surga ya, atau masuk neraka dengan beberapa pemahaman yang saya miliki seperti itu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang-orang yang lain mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga.
saya mencari alasan-alasan kenapa sampai mereka mengatakan hal seperti itu. Saya melihat bahwa salah satu alasannya karena Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Anugerah keselamatannya itu sungguh sangat besar. Masakan dia menetapkan seorang manusia, khususnya Yudas Iskariot, untuk dipilih Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia mati, dia binasa, dia masuk neraka. Sepertinya Tuhan membuat sebuah skenario untuk membuat Yudas itu masuk neraka. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa sampai mereka mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga. Nah, saya melihat kasus seperti ini adalah kasus yang sudah merupakan alasan mendasar tentang hal-hal yang kontroversial itu diangkat. Salah satu contoh tokoh dari pendiri Saksi Yehova. Beberapa waktu lalu saya mengangkat tentang tokoh ini, tentang pengajaran Saksi Yehova. Nah, tokoh pertama pendiri ajaran Saksi Yehova, dia mengatakan bahwa kalau Allah itu, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih rahmat, kenapa sampai dia ciptakan neraka? Sehingga dia, Saksi Yehova ini memiliki pemahaman bahwa neraka itu tidak ada. Karena kalau ada neraka, Allah itu sangat jahat, tidak mempunyai kasih, mungkin seperti itu ya. Nah, paham-paham yang lain seperti aliran-aliran yang tidak percaya akan ada agama ateis, mereka juga kenapa mereka sampai tidak percaya kepada Tuhan? Karena mereka berpikir kalau ada Tuhan, kenapa ada kejahatan, peperangan, pembunuhan, kelaparan, kemiskinan? Sepertinya yang mendasari menjadi alasan mereka untuk mereka tidak percaya kepada Tuhan karena kasih itu sendiri. Sehingga kasih ini sepertinya sesuatu yang baik, sesuatu yang rohani, tapi ketika kasih ini kita tafsirkan sendiri akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka rasa Tuhan itu jahat, seperti itu. Nah, sama halnya dengan kasus Yudas Iskariot ini. Nah, tapi pada bagian ini saya mau membagikan kepada teman-teman semua, khususnya dalam hal seperti apa sih Yudas Iskariot itu. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Yudas Iskariot ini. Mungkin nanti video-video berikutnya saya akan mereaction atau kita akan melihat beberapa video dan kita akan tanggapi di sana. Tapi untuk khusus pada bagian yang ini kita mau melihat seperti apa sih Yudas Iskariot itu menurut pandangan Alkitab. Nah, saya mencatat di sini beberapa hal tentang Yudas Iskariot untuk sama-sama kita ketahui, untuk sama-sama kita kenal lebih dalam dari kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama, arti dari nama Yudas Iskariot itu. Nah, saya mencatat di sini dalam bahasa Ibrani Yudas Iskariot itu ditulis dengan Yehuda Iskariot. Jadi dalam bahasa Ibrani itu Yudas itu namanya Yehuda, seperti itu ya. Nah, pertama arti itu nama lainnya. Tapi arti dari Yudas Iskariot itu apa? Saya mencatat di sini yang pertama, orang yang berasal dari daerah Keriot. Jadi Yudas Iskariot artinya orang yang berasal dari Keriot. Nah, kedua, orang Sika atau pembawa peti, merupakan salah satu sekte Yahudi yang fanatik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, diambil dari bahasa Aram, yaitu pura-pura atau pengkhianat. Nah, itu arti dari Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot ini adalah anak dari Simon Iskariot. Nah, itu mungkin sedikit soal nama dari Yudas Iskariot. Nah, bagaimana sih latar belakang kehidupan Yudas Iskariot ini? Saya mencatat di sini, Yudas Iskariot berasal dari Keriot, kota yang terletak di sebelah selatan Yudea. Cukup jauh dari Yerusalem gitu ya. Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid yang tidak berasal dari Galilea. Yudas memegang tanggung jawab sebagai bendahara di dalam kepemimpinan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita tahu bahwa Yudas Iskariot ini adalah orang yang berasal dari Keriot, sebuah daerah yang terletak di sebelah selatan Yudea, seperti itu. Dan Yudas Iskariot ini adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Jadi 11 murid lain itu berasal dari Galilea, dan Yudas ini adalah orang yang jauh, tidak
bukan orang-orang yang berasal dari Galilea gitu ya. Dan Yudas Iskariot ini adalah orang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Yesus untuk menjadi bendahara, orang yang memegang kas keuangan dari pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah itu sedikit latar belakang dari Yudas Iskariot. Nah terus kita akan melihat Yudas Iskariot ini di dalam ayat-ayat Alkitab. Nah yang pertama saya mencatat di sini adalah ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kita akan mendapati di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, Markus pasal yang ke-3 ayat yang ke-19, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Di sana dicatat bahwa Yudas Iskariot ini adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 juga di sana dicatat seperti itu. Dan dari ayat-ayat ini ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, para penulis kitab Injil menempatkan nama Yudas ini di bagian terakhir dan selalu diikuti dengan kata yang mengkhianati dia. Matius, Markus, Lukas mencatat bahwa dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kalau di dalam Yohanes dikatakan yang menyerahkan Tuhan Yesus. Nah itu Yudas Iskariot ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Terus bagaimana Yudas Iskariot di dalam pelayanan Tuhan Yesus? Saya mencatat di sini yang pertama tadi ya, di dalam pemilihan ke-12 murid itu nama Yudas selalu disebutkan juga di sana. Yang kedua, kita akan menemukan Yudas Iskariot ini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di sana ketika seorang perempuan ingin mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yudas? Yudas mengatakan itu pemborosan, lebih baik uangnya itu buat membeli minyak narwastu diberikan kepada anak-anak yatim seperti itu ya. Tapi tujuan dari Yudas ini bukan karena belas kasihan, tapi karena dia punya niat jahat, niat yang kurang baik. Karena dikatakan Yudas Iskariot ini suka mencuri dan terbiasa mengambil uang kas yang dia pegang seperti itu ya. Nah kita juga akan menemukan Yudas Iskariot ini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Di sana ketika Tuhan Yesus dia berdoa, saya bacakan saja. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah itu Yudas Iskariot. Kita juga akan menemukan Yudas Iskariot itu di dalam kitab Matius pasal yang 26. Itu di dalam hal ketika Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-26, Markus pasal yang ke-14, Lukas pasal yang ke-12. Di sana kita akan menemukan cerita ketika Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita akan menemukan cerita Yudas Iskariot ini di dalam perjamuan malam. Baik di dalam Matius pasal yang ke-26, Markus pasal yang ke-14, di dalam Lukas pasal yang ke-22, Yohanes pasal yang ke-13. Di sana Yudas Iskariot juga ada di sana. Dan di sana ada perbincangan dengan Tuhan Yesus dan Yudas Iskariot. Ayat kelima kita akan menemukan cerita Yudas Iskariot ketika Yesus ditangkap. Di dalam Matius pasal yang ke-26, Markus pasal yang ke-14, Lukas pasal yang ke-22, Yohanes pasalnya yang ke-18. Nah dari ayat-ayat ini kita akan menemukan bagaimana gambaran tentang kehidupan Yudas Iskariot. Firman Tuhan mencatat kalau kita melihat dari dalam perjalanan Tuhan Yesus, kita akan menemukan bahwa Yudas Iskariot dia pernah menegur orang yang mau mengurapi Tuhan Yesus. Tapi di sana dicatat bahwa niatnya adalah niat yang tidak baik. Kita akan melihat bahwa di dalam perjalanannya ketika Tuhan Yesus berdoa, nama Yudas juga ada di dalamnya, tapi dikatakan ditentukan untuk binasa. Ketika ayat-ayat yang lain di dalam perjalanan Tuhan Yesus sampai akan disalibkan, kita akan menemukan Yudas di sana ditulis tapi dengan cerita dia akan menjual Tuhan Yesus. Terus lagi cerita Yudas ini ditulis tapi diceritakan bahwa Yudas ini akan melakukan sesuatu yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat
ayat-ayat yang menceritakan tentang Yudas ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan tentang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif seperti itu. Nah, apalagi yang kita bisa lihat dari Yudas? Kita akan lihat dari sifat Yudas itu. Sifat Yudas ini kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-70. Di sana di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70 dikatakan bahwa Yudas ini adalah iblis. Di Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yudas ini adalah pencuri dan suka mengambil uang. Jadi dia memang sering mengambil uang. Dan tidak heran kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-18 di sana dan beberapa ayat selanjutnya dikatakan bahwa Yudas Iskariot dia membeli tanah dengan hasil kejahatannya. Jadi ketika dia mencuri uang, dia mengambil uang kas, dia sampai membeli sebidang tanah. Apalagi kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, di sana Yudas ini adalah orang yang tamak, orang yang cinta akan uang, sampai dia menjual Tuhan Yesus. Nah, jadi dari hal-hal ini kita bisa melihat ya, Alkitab dengan jelas mencatat, Alkitab dengan jelas menulis bahwa Yudas ini adalah sebuah pribadi, sebuah gambaran bahwa orang yang tidak baik seperti itu. Nah, bagaimana akhir dari hidup Yudas? Kalau di dalam Matius pasal yang ke-27, di sana dikatakan bahwa Yudas menyesal dan akhirnya dia bunuh diri. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan Yudas mati dengan cara yang sangat tragis seperti itu ya. Nah, ayat-ayat ini adalah sebuah ayat-ayat yang menggambarkan, kita bisa melihat, kita bisa menilai tanpa menafsirkan lebih jauh lagi bagaimana kehidupan dari Yudas Iskariot ini. Kita harus melihat bahwa ada orang yang mengatakan bahwa kita harus melihat Yudas ini adalah seorang yang memang firman Tuhan mencatat bahwa orang yang tidak baik. Tapi bukan berarti bahwa Yudas ini memang sudah ditetapkan menjadi orang yang tidak baik, tidak. Alkitab hanya mencatat beberapa hal tentang bagaimana dari kehidupan Yudas. Tapi firman Tuhan tidak mencatat bagaimana lebih jauh tentang kenapa sampai Yudas menjadi orang yang seperti itu. Firman Tuhan hanya mencatat bahwa Yudas ini adalah orang yang terbiasa mencuri, orang yang terbiasa mengambil uang kas. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Yudas ini adalah orang yang memang tidak baik seperti itu. Nah, sehingga tidak heran kalau bukan sesuatu yang salah jika kita mengatakan bahwa Yudas ini memang masuk neraka. Karena dari apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu menggambarkan sesuatu yang tidak baik untuk dicontoh. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari ayat-ayat yang sudah kita bisa sama-sama pelajari? Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, kita bisa simpulkan bahwa Alkitab atau firman Tuhan tidak pernah menggambarkan Yudas sebagai orang baik. Beberapa video yang saya lihat, ketika orang yang mengatakan Yudas masuk surga, mereka memberikan bahwa Yudas ini orang yang setia, orang yang baik. Tapi sedangkan firman Tuhan mencatat bahwa Yudas ini adalah orang yang tidak baik seperti itu. Yang kedua, tidak ada kesaksian tentang kebaikan Yudas dari Tuhan Yesus. Seharusnya kalau Yudas ini memang mengerjakan sebuah karya keselamatan, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus akan menceritakan bahwa Yudas ini adalah salah satu tokoh yang berperan besar di dalam karya keselamatan seperti itu ya. Tapi malah kita temukan di dalam Kisah Rasul ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, firman Tuhan mencatat bahwa di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Yudas Iskariot ini adalah orang yang mati dengan cara yang mengenaskan seperti itu ya. Kita lebih jelasnya kita baca, dikatakan seperti ini dari ayat yang ke-17. Dulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli di sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tumpah keluar. Nah, kesaksian dari Petrus mengatakan bahwa Yudas ini adalah orang yang jahat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang firman Tuhan memberikan sebuah gambaran bahwa Yudas ini bukan orang yang baik. Dan ini adalah salah satu dasar untuk kita mengatakan bahwa Yudas ini sudah mengambil
sudah jatuh binasa di tempat yang tepat baginya, dimana kita tidak bisa mengatakan bahwa Yudas ini masuk surga, karena dari firman Tuhan kita tidak melihat dari cerita orang, tapi Alkitab, firman Tuhan mencatat bahwa Yudas memang ditentukan untuk binasa. Kesaksian firman Tuhan, kesaksian Alkitab, kesaksian dari rasul-rasul baik Matius, Yohanes, firman Tuhan di dalam kitab Injil memberikan kesaksian bahwa Yudas ini adalah seorang pengkhianat, bahwa Yudas ini adalah seorang yang kerasukan setan, kerasukan iblis, bahwa Yudas ini adalah iblis, dan ini adalah dasar kenapa sampai Yudas ini tidak masuk surga. Mungkin itu sedikit yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa memberkati kita semua dan memberikan kita sedikit pengetahuan tentang kehidupan Yudas. Dan kita akan sambung di dalam video selanjutnya bagaimana tentang Yudas ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.